Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Dan kemarin saya dapat rongsokan ya. Saya ke rongsokan dan saya dapat barang yang sangat langka, dan ini handphone yang mempunyai dual OS ya. Jadi dia langsung dual boot. Dan saya lihat dari forum dan blog resminya di handphone tersebut, ternyata memang dia diproduksi hanya di Jepang ya, di Jepang sana, tidak dipasarkan secara global ya. Dan kemudian dia mempunyai sistem yang sangat luar biasa ya, dan fenomenal lah istilahnya. Soalnya dia bisa mengangkat sistem Windows 7 ya. Jadi sistem Windows 7 itu sudah tertanam di handphone tersebut, dan dia dual boot. Selain Windows 7, dia juga Symbian OS. Nah, ini handphonenya ya. Dari ini Fujitsu ya, Fujitsu Look F07. Nah, ini kan saya kemarin saya baru dapat handphonenya. Saya akan cek ya, soalnya saya belum cek. Kemarin saya dapat di malam-malam, agak sore maghrib. Ya udah, saya langsung ke cek handphonenya ya. Nah, ini handphonenya ya, dari Fujitsu Look LOOX F07C. Nah, ini dia sudah kamera depan belakang ya. Ini kameranya yang belakang 5 megapiksel. Kemudian ada tulisan di sini Bluetooth. Ya, terus kemudian logo Fujitsu-nya. Dan sini ada Intel, kemudian di bawahnya Windows 7. Nah, ini tulisannya sudah hilang, nggak tahu ini tulisan apa, mungkin spesifikasinya ya lebih detail. Kemudian ini tempelan dari yang punya ya, yang dulunya gitu ya, mungkin variasi gitu ya. Nah, di atas ini ada semacam tombol ya. Nah, ini tombol shutter buat kamera ya, ini. Kemudian yang sebelahnya ada logo simbol Windows ya. Ini tombol yang ada logonya simbol Windows. Kemudian di sini ada logo tombol kunci ya, tombol kunci. Kemudian di sini adalah apa ya, nih saya nggak tahu ini apa. Kemudian di atasnya kita lihat, nah ini bisa dibuka ya, penutup. Nah, ini ada USB ya, mini USB ya. Kemudian di sini tidak ada ya, kosong, tidak ada tombol. Di bawahnya tidak ada. Nah, sini ada semacam kayak sebuah lubang buat gantungan ya, gantungan kunci gitu ya, dikalungin gitu mungkin. Kemudian di sini ada semacam penutup. Saya buka. Nah, ini penutupnya modelnya seperti laci ya. Dia bisa dibuka tutup ya. Nah, seperti itu. Dibuka lagi. Nah, ini dock ya, dockingnya. Dia pakai dock. Nah, docking ini secara tidak dipasarkan secara global ya. Soalnya memang hanya dipasarkan di Jepang ya. Unit ini hanya dipasarkan di Jepang. Mungkin saya untuk mencari dockingnya susah ya, langka, dan mungkin ya untung-untungan lah. Saya akan coba mencari dockingnya. Nah, kemudian di sisi depan dia ada semacam simbol Windows ya, sini Windows. Nah, di sini tombol on, tombol power dan tutup telepon ya. Di sini tombol clear. Di tengahnya nggak tahu nih ya, ada tombol nggak nih? Soalnya ini hilang, ini udah nggak ada
di desain apa namanya, biasanya ada desain atau gambar atau ya warna gitu ya, hilang. Kemudian di atasnya ada LED indikator ya, di sebelahnya tengah ini earpiece, kemudian di sini bagian kamera depan ya. Nah, dia sudah memiliki dua kamera ya, depan belakang. Nah, kemudian di sisi lain kita akan coba ini sliding ya. Nah, sisi lainnya kita coba sliding. Nah, ini bisa sliding juga. Nah, seperti ini penampakannya. Dia F07C NTT Docomo, dan di sini QWERTY keyboard yang mirip seperti layaknya PC ya, laptop gitu ya. Benar-benar semuanya tombol itu ada, yang ada di keyboard PC, laptop itu ada ya. Phone, shift, escape, terus control, alt, tab, space, dan simbol Windows, tombol Windows, home menu ya biasanya nih. Terus enternya juga ada. Nah, kemudian ini scrolling ya. Dia memakai sistem scrolling yang seperti kayak BB ya. Ini tombol apa namanya, navigasinya scrolling, bisa ditekan, bisa seperti BB lah istilahnya gitu. Nah, kemudian kita buka penutup belakang. Nah, ya seperti ini ya di dalamnya seperti ini. Nah, dia dari NTT F07C ya, tahun rilis 2011. Handphone ini dirilis ya, dipasarkan secara dipasarkan di negaranya ya, negara khususnya di Jepang. Nah, ini masih original, made in Jepang ya, pastinya ya. Dan kemudian di sini ada soket slot micro SD. Kemudian di sampingnya ada slot SIM card ya. Nah, ini semacam seperti laci ya bentuknya. Kita geser, tarik ya, ada tuasnya. Nah, itu tarik, tek. Nah, seperti itu. Nah, ini saya dapat dari awalnya nih di rongsokan udah ada SIM cardnya ya. SIM cardnya bawaan nih seperti ini. Tuh. Jadi SIM cardnya dari NTT Docomo langsung. Nah, tuh NTT Docomo SIM cardnya asli dari Jepang punya ya, ini SIM cardnya. Jadi kalau digunakan di negara Indonesia ya tidak bisa ya, harus dipakai di Jepang langsung SIM cardnya. Dan mungkin ini SIM card sudah mati atau expired atau gimana ya, karena sudah lama dirongsokan. Oke, dan kemudian saya dapat unit ini tidak ada baterainya ya. Oke, kita langsung, saya akan coba cara trik ya tanpa menggunakan baterai. Saya gunakan power bank, kemudian saya gunakan kabel yang seperti ini ya. Ini saya modif seperti ini biar supaya bisa min plusnya itu dijepit ya, jadi dilangsungkan gitu ya. Setelah saya browsing, min plusnya itu ada di bagian sini ya. Ini plus dan di sini negatif. Nah, kapasitas baterai ini 1400 ya. Saya lihat di googling, saya udah googling. Oke. Ini negatif. Dan ini sudah saya begini ya. Sudah saya jepit seperti ini tuh. Jadi dilangsungkan, kemudian saya akan colokan ini di power bank ya. Kita colokan di power bank. Oke. Ya, otomatis power bank nyala ya. Tuh, langsung nyala. Ini power bank sudah saya cas sampai 100. Kemudian saya akan coba tekan tombol power. Tombol powernya ada di bagian sini ya. Nah, ini. Kita coba agar tidak terjadi persentuhan ya. Tombol power, apakah dia nyala?
Wah, ternyata nggak mau nyala nih. Sekali lagi saya coba tombol power. Lah, kok blank putih? Wah, alhamdulillah. Nyala. Nyala, guys. Tuh. Wah, luar biasa ini. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Wah, alhamdulillah saya dapat barang istimewa dan dia nyala normal. Oke, waduh, ini bahasanya kok Jepang semua ini. Bahasanya masih Jepang ya. Bahasa telepon ini. Kok mati? Oke, ini masih nyala. Ini apa yang saya coba tombol apa aja dah, terserah. Yang penting saya tahunya simbol-simbol aja ya. Silang gitu ya. Nah, ini menu tampilan awal seperti ini ya. Oh, awalnya seperti ini. Oke. Ini nggak bisa digeser-geser ke kanan kiri ya. Terus ke bawah juga nggak bisa. Menu, ini ada tulisan menu. Coba saya tekan menu. Menunya seperti ini ya. Luar biasa, saya dapat barang super langka dan ini masih nyala. Mantap. Sip. Waduh, mati lagi nih. Mana tombol ini bisa nyala deh. Saya tekan-tekan aja gitu yang samping. Oh, tombol kunci nih. Jadi bisa nyalainnya di tombol kunci ya, nyalain layar gitu ya. Coba saya tekan tombol kunci lagi, apakah layarnya mati? Oh ya benar, berarti tombol simbol kunci ini bisa yang ngaktifin layar, nutup layar ya. Oke, mantap. Kemudian di sini ada menu-menu yang saya nggak tahu nih maksudnya apa nih. Ada box, ada lab kit, musik, dan wah, ini bahasanya Jepang nih. Oke, standby nya ternyata cepet ya, nggak jadi langsung mati layarnya. Ini apa nih, coba kita lihat. Ternyata pas dibuka ada menu lagi di dalamnya seperti ini. Kita buka lagi, wah ternyata ada lagi. Pas masuk ke folder menu lagi dan pilihan lagi, ada lagi ya. Waduh, ini apa nih? Wah, ini kayak gambar-gambar orang yang punya ini pasti. Wow, iya. Ini aslinya yang punya nih. Dia yang aslinya cewek ya, perempuan yang punya ya. Oke, siap. Nah, setelah saya browsing dan ke googling ya, saya tuh melihat ada settingan yang bisa mengubah bahasa ya, tapi nggak tahu dah nih, saya belum tahu settingannya di mana, settingan mengubah bahasanya. Oke, kita coba untuk katanya bisa Windows 7 ya, Windows 7 nya tuh tampilan hidup baru hidupnya itu dia pakai sistem Symbian ya. Ini Symbian yang saya googling, ini menu ini Symbian ya, operating system Symbian. Nah, kita harus pindah Windows 7 ke Windows 7 tuh tombol ini ya, tombol yang di sini. Ini ada tombol yang logo Windows. Kita akan coba ya. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, langsung booting ke Windows 7 ya, dan lampu bawah LED-nya nyala ya tuh, nyala.
Resuming Windows, sistem resume, press the spacebar. Wow, kita tunggu ya. Wah, ini saya sudah sudah nggak sabar nih guys. Wah, luar biasa ini, mantap. Baru ini saya dapat barang yang seperti ini nih, dan langka dan super canggih ya, karena canggihnya dia bisa ngangkat sistem Windows asli ya. Jadi dia bukan Windows Phone, sekali lagi maaf ya, bukan Windows Phone, dia original Windows komputer, Windows layaknya komputer PC ya. Kita coba. Wah, masih blank hitam nih, tapi LED-nya masih nyala ya. Wah, what? Oh my god.